Bismillah bi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, munculnya seorang Muslim untuk memberikan tanggapan dan beradu argumen soal Yesus Kristus yang tertulis di Alkitab, dan berulang kali mau disamakan dengan Isa yang tertulis dalam Quran. Dan hasilnya apologetik Kristen ini memberikan tanggapan-tanggapan yang luar biasa supaya pemahamannya itu benar-benar mendarat dan mengenal tentang Yesus yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena zaman ini ada banyak orang-orang yang memahami Yesus itu ternyata mereka adalah bidat. Bukan Yesus yang sejati, tapi Yesus yang diangan-angan, bahkan Yesus yang jauh daripada kebenaran. Nah, kita lihat teman-teman, bagaimana seorang Muslim ini, dan dapat kita sebut bahwa ini adalah orang damai, ciri orang damai yang mengerti dan menerima kebenaran itu dengan baik dan mau bertukar pikiran. Jangan skip, teman-teman pasti mendapatkan yang terbaik karena ini penuh dengan data dan juga pengetahuan dan wawasan. Ini dia videonya. Oke, terima kasih Perben. Seandainya saya ada terbaca di dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mungkin, tapi saya ada dapati 101 ayat yang menyatakan dia utusan, dia utusan, dia utusan, dia utusan. Utusan dari mana, Pak? Jangan bingung, Pak. Jangan bingung, Pak. Enggak. Utusan dari mana? Ya, utusan dari mana, Pak? Utusan, saya sudah Kristen sejak lama. Ya, utusan dari mana, biar Bapak sehat. Saya akan sehatkan Bapak. Utusan dari mana Yesus, Pak? Ya, saya adalah, contoh. Ya, utusan dari mana? Contoh. Ya. Domba-domba yang tersesat kepada Bani Israel. Satu, saya tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ya. Jika aku kata-katanya dari mana, Pak? Karena saya adalah utusan dari Bapa. Ya, berarti kata-katanya dari Bapak, Pak ya? Bukan dari dirinya sendiri ya? Oh, lanjut, mantap. Lanjut. Ya, sekarang saya tanya, Pak. Saya tanya, boleh tanya kan? Yesus utusan dari mana, Pak? Dari Allah, kata Muslim. Utusan maksudnya di bumi apa di langit, Pak? Yang saya baca, ya sangat banyak lah yang terbentur. Ya, aku berasal dari dari atas, kamu dari bawah. Aku berasal dari langit, kamu berasal dari bumi. Kerajaanku bukan di bumi ini, kerajaanku bukan di bumi, Bapak tahu kan? Ya, aku akan pulang ke rumah Bapakku. Dengar dulu, Pak, dengar dulu. Pacaran dengan Kristen waktu Bapak remaja. mau sehat apa enggak? Biar Bapak dengarkan. Oke, dengarkan biar Bapak sehat. Kalau nggak mau sudah ngomong lanjut. Oke, lanjut. Aku akan pulang ke rumah Bapakku. Di mana rumahnya? Di langit, Pak, di sorga. Dan akan datang kembali untuk membawa kalian ke tempat yang sudah kusediakan. Yohanes 14 Bapak baca itu. Ya. Kalau dia dari bumi, kalau dia berasal apa? Satu. Apa, Pak? Bagaimana dengan ayat-ayat yang menyatakan dia itu berdoa? Memang dia utusan, Pak, utusan dari langit, Pak, bukan dari bumi. Makanya dia berani berkata, aku akan pulang ke rumah Bapakku. Rumah Bapaknya di mana? Bukan. Ya, datang tentu dia, Pak, karena kasih Allah begitu besar, kasih Allah kepada dunia ini, ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Datang ke bumi, menunjukkan kasih Tuhan kepada umatnya, bukan ongkang-ongkang di surga yang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Tuhan kami tahu rasanya bagaimana apa yang dirasakan manusia karena dia telah menjadi manusia. Bagaimana tahu rasanya sedih, bagaimana rasanya difitnah. Makanya Tuhan memberikan ajaran-ajaran itu beda dengan yang ongkang-ongkang, nggak tahu rasanya sedih, nggak tahu rasanya dipukul, nggak tahu rasanya gimana, kelaparan, kehausan, nggak tahu. Cuman tahu mimi. Mimi itu lambang itu loh, Pak, yang di WA itu. Tenang sapi, apa ini maksudnya? Itu tak, tapi tidak bisa merasakan. Sebentar Pak Domba. Pak Sukirman. Ya, Pak Sukirman, saya bicara santai aja ya. Oke, memang saya suka. Oke, sebentar kita bicara santai aja. Yang pertama kita sepakat bahwa Yesus utusan.
Tetapi yang harus Bapak pikirkan, harus masuk kepada pertanyaan, utusan yang bagaimanakah Yesus ini dan utusan dari mana? Untuk mengetahui itu Pak, yang pertama kita cross check Bapak. Lahir dari mana dia? Dari wanita perawan. Artinya benihnya itu bukan karena hal biologis. Pertanyaannya, ada nggak utusan di dunia ini yang lahir benihnya dari Allah tanpa campur tangan benih biologis manusia? Coba, Bapak ada temukan nggak utusan seperti itu? Ada, Nabi ada. Nabi Adam itu kalau di dalam kitab Kejadian, dia itu dibentuk. Nabi Adam itu kalau di dalam kitab Kejadian, dia itu dibentuk dari debu tanah, Pak. Jadi tanah itu dibentuk, kemudian dihembuskan napasnya. Dan debu tanah itu diciptakan oleh Allah. Sedangkan firman yang menjadi manusia bukan ciptaan Allah. Pertanyaannya, mana lebih tinggi firman yang olehnya Allah mencipta dibanding dengan debu tanah yang diciptakan oleh firman? Mana Pak lebih tinggi? Coba ulangi, Pak. Debu tanah diciptakan Allah oleh firman-Nya. Sedangkan Yesus, firman-Nya sendiri yang mengambil rupa manusia. Adam itu berasal dari debu tanah. Jadi Adam itu ciptaan firman Allah. Mana lebih tinggi, debu tanah ciptaan Allah atau firman yang olehnya Allah mencipta? Di sini pertanyaan saya. Di mana di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa firman yang akan menjadi manusia? Oke. Alkitab, Pak. Oke. Pertanyaan Bapak itu kalau Bapak mau tanya gitu-gitu itu paling bagus itu. Yang Ini. jujur, Pak, memang Loh. kami mencari Oke. nyata. Ini lihat. 1 Yohanes 1 ayat 14 nih Pak. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa anak tunggal Bapa? Yesus. Oh, itu tidak dikatakan ke Yesus. Itu makanya saya bertanya, ini untuk ke semua orang kah? Dengarkan, anak tunggal Allah itu hanya disebutkan kepada Yesus, Pak. Lihat ini ya, lihat. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dia menyatakannya. Perhatikan lagi. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya menanyakan, siapakah engkau? Lalu jawabnya, di sini aku bukan Mesias. Baru di sini, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Artinya di sini kalau dibaca nanti semuanya di sini, ini menunjuk kepada Yesus, anak tunggal Allah itu. Lihat ini ya. Melihat Yesus yang datang kepadanya. Ini. Jadi nanti Bapak kalau baca semuanya ini berbicara kepada Yesus. Oke? Saya masuk ke poin berikutnya, Pak. Yesus itu sebagai utusan selama hidupnya di dunia ini tidak pernah berdosa. Ada nggak Bapak bisa temukan utusan yang tidak berdosa selama di dunia? Makanya itu saya pernah chat itu di channel yang mana ya? Saya katakan. Udah. Oke, Bapak jangan dulu lari kemana? Bukan lari. Sekarang sebentar. Kita ke topik yang saya tanya dulu. Bapak bisa temukan nggak ada orang yang seumur hidupnya tidak berdosa? Ya, menurut cerita Muslim Muhammad juga katanya. Muhammad di dalam catatan Quran ada mengatakan, mintalah ampun atas dosamu, atas dosa yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan. Berarti dia berdosa. Ada di Quran itu ayatnya. Oke. Oke. Yang berikut, Yesus itu sebagai utusan satu-satunya yang ajaran etika dan moralnya sempurna, Pak. Coba, siapa di dunia ini? Moralnya sempurna, Pak Ben. Moralnya sempurna bertentangan lagi dia ngamuk di pasar. Loh. Sekarang gini. Apakah kalau hakim memutus orang masuk penjara karena melakukan kesalahan, hakimnya salah? Jadi kalau Yesus marah bukan di pasar, marah di bait Allah. Karena halaman bait Allah yang seharusnya rumah doa bagi bangsa-bangsa dijadikan tempat jual beli. Dan Yesus marah, kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan hukum Tuhan, tidak sesuai dengan untuk peruntukannya. Contoh Pak, kalau saya ibaratnya di rumah Bapak, di depan rumah Bapak jualan, sampai Bapak tidak boleh lagi melakukan aktivitas di rumah Bapak. Bapak marah sama saya. Apakah Bapak jahat? Tidak. Bapak sedang menegakkan kebenaran. Oke? Yang berikut. Yesus itu utusan yang ajaran etika dan moralnya sempurna, Pak. Yang berikut. Yesus itu pribadi utusan yang diberikan Allah kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi dia tidak berdosa, dia berkuasa mengampuni dosa. Sekarang, siapa utusan di dunia yang bisa mengampuni dosa? Bapak sebutkan dulu. Yang bisa mendamaikan Bapak dengan Allah di surga. Siapa? Oke, saya jawab tidak ada. Oke, tidak ada. Tidak akan ada, Bapak. Yang berikut.
Yesus itu satu-satunya utusan yang mati, bangkit, dan naik ke surga, yang mengalahkan maut, dan dia naik ke surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Pertanyaannya, di sini juga ada perbedaan. Maaf. sebentar, Katanya iblis yang bunuh. siapa yang bilang iblis bunuh Yesus? Ada juga yang katakan ini, makanya ada bentuk Nah, itu bidat itu yang ngomong itu. Tuhan juga. Jadi Dengarkan. lagi. Dengarkan, Yesus meninggal karena Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, kata Yesus. Baru dengan perkataan itu meninggallah dia. Oke? Jadi Yesus mati, dia bangkit, dia mengalahkan maut, dia dimuliakan, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Pertanyaannya, utusan yang manakah yang sudah bangkit dari kematian, dimuliakan dan naik ke surga, dan menyediakan tempat bagi manusia? Utusan yang mana? Coba sebutkan sama saya. Saya tidak tahu itu utusan mana. Oke, saya sudah cari. Karena sebelum saya tanya ini kepada Bapak, saya sudah tanyakan pada diriku. Jawabannya tidak ada, hanya Yesus. Yang berikut, Yesus utusan yang sudah di surga dan akan datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil, yang memberikan pahala untuk masuk surga dengan mahkota kepada orang yang percaya kepadanya, serta penghukuman masuk neraka bagi orang yang menolak Yesus. Sekarang siapa yang menjadi hakim yang adil di akhir zaman selain Yesus? Sebutkan siapa para nabi yang bisa menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Ada? Yang masalahnya di sini, kenapa dituhankan? Oke, nanti saya jelaskan. Kan saya sudah katakan. Oke, nanti saya jelaskan. Nanti saya jelaskan. Saya tidak dituhankan. Oke, saya jelaskan. Yakinkan saja bahwa di imannya aja bahwa dia utusan. Mungkin dari remaja saya sudah. Oke, saya nanti jelaskan arti kata Tuhan. Saya selesaikan dulu. Artinya tidak ada yang menjadi hakim yang adil selain daripada Yesus. Karena itu, ikutlah, percayalah kepada hakim, hiduplah sesuai kehendak hakim. Jangan ikuti yang terdakwa. Yang terdakwa akan dihukum. Yang terakhir, Yesus itu nanti menjadi raja segala raja yang memerintah di Yerusalem baru yang turun dari surga. Pertanyaannya, siapa yang menjadi raja segala raja di dunia, di surga, atau di dalam kerajaan surga itu selain Yesus Kristus? Ada enggak? Kau usah Bapak cari jawabannya, saya sudah cari, enggak ada. Jadi, sekarang saya kasih sama Bapak. Kita berbicara Yesus sebagai utusan Allah. Dia adalah firman Allah. Dia lahir dari wanita perawan. Dia hidup tak berdosa. Dia punya ajaran etika dan moral yang sempurna. Di situ ya, dia berkuasa mengampuni dosa, mendamaikan kita dengan Allah. Dia sudah naik, dia mati bangkit, mengalahkan maut, menyelesaikan dosa dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dia nanti menjadi hakim yang adil. Dia menjadi raja segala raja. Yesus utusan yang demikian. Kalau Bapak temukan ada utusan yang selevel dengan Yesus atau di atasnya Yesus, Bapak layak mengikut dia. Tapi saya pastikan tidak akan Bapak temukan utusan yang ada seperti Yesus. Karena itu saya sarankan Bapak jangan ragu lagi dengan Yesus. Selamat datang di kebenaran. Pertanyaan Bapak yang tadi, kenapa Yesus dituhankan? Saya mau jelaskan sama Pak Sukirman. Ini sudah ulang-ulang saya jelaskan. Mungkin udah puluhan kali atau ratusan kali, karena videoku sudah ada 1400. Berarti sudah ada mungkin 800 kali pernah saya jelaskan ini. Tuhan itu berbicara tentang kepenguasaan. Jadi Tuhan di dalam konteks PB dengan Allah itu beda. Allah itu adalah panggilan keagungan kepada Sang Pencipta. Sedangkan Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan. Jadi Yesus adalah Tuhan, artinya Yesus penguasa. Penguasa di mana? Penguasa di bumi, di surga, karena dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Jadi Tuhan dengan Allah itu dua kata yang berbeda yang tak bisa dipisahkan. Penggunaan kata Tuhan itu adalah gelar, sama seperti penggunaan kata Gusti dalam bahasa Jawa. Gusti dalam bahasa Jawa. Gusti Allah. Gusti Allah. Baru ada namanya Gusti Prabu. Ini sama-sama Gusti, tapi itu menunjuk kepada kepenguasaan. Makanya di dalam kitab Perjanjian Baru ada kata Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus. Apa dua-dua Tuhan? Ya. Tuhan yang bagaimana? Satu, Tuhan Allah menunjuk kepada Bapa di surga Sang Pencipta. Tuhan Yesus menunjuk kepada kepenguasaan Yesus yang adalah firman, di mana kekuasaan Yesus itu diberikan oleh Bapa di surga kepada Yesus. Mengerti Pak? Bagaimana Pak Sukirman? Artinya ada dua oknum ya? Oke, saya tunjukkan ayat sama Bapak ya, supaya berdasarkan ayat. Kalau yang aku dan Bapak adalah satu, capek sudah saya baca. Oke, aku dan Bapak adalah satu di situ bukan satu misi, Pak. Tapi ingatkan satu misi, satu tujuan untuk menyeru kepada kaumnya. Satu dalam hal sifat, artinya bahwa Yesus memiliki sifat ilahi, Yesus juga memiliki gaya yang sama dengan Bapa di surga. Lihat ini ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk dia kita hidup. Yesus pun berasal dari Bapa karena dia firman-Nya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus,
yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena dia kita hidup. Jadi kita hidup untuk Allah, kita hidup karena Yesus. Oh, Jadi, kalau begini klaimnya Pak, berarti penderitaan dengan Pak JT itu salah ya? bukan hanya salah, itu sudah dinyatakan oleh gereja Bidat. Apa? Bidat. Makanya Pak, keraguan-keraguan masih tetap ada menghantui. Makanya kalau Bapak belajar sama Hendritan, sama JT, Bapak kacau. Makanya belajarlah sama apologet Kristen sejati. Jangan belajar dengan Kristen kolok-kolok. Itu semua pendeta ada 3 beda semua. Oke, nanti kapan-kapan saya akan jelaskan secara tuntas sama Bapak hal ini kalau Bapak mau. Jadi, Yesus itu adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah, diutus Allah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, dan diberikan dia kepenguasaan mutlak atas bumi dan surga. Ini ya, atas bumi dan surga. Lihat ini, Matius 28. Kalau Joshua Teo Bapak bilang ya, kacaulah Bapak. Nanti kalau Bapak sering-sering ke Joshua Teo, saya katakan sama Bapak, selamat datang di kebingungan. Lihat ini, ayat 18 Pak ya. Kepadaku, perhatikan ini ya, kepada Yesus telah diberikan, siapa yang memberikan? Bapa di surga. Apa yang diberikan? Segala kuasa, di mana? Di bumi dan di surga. Jadi ketuhanan Yesus itu berbicara tentang kepenguasaan Yesus. Oke, saya akan menunjukkan sama Bapak, supaya Bapak ada data sedikit. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan ulang-ulang, tapi saya tetap semangat, karena saya ingin membantu supaya orang-orang tidak keliru. Itu aja. Saya mengerti bahwa sering disampaikan, bahkan saya cerna. Cuma pertanyaan saya, berarti pendeta yang lainnya katakan tadi ini penyesat agama ya? Ya Bapak, nanti saya katakan ajaran yang tidak sesuai dengan Tritunggal yang sejati itu sudah dinyatakan ajaran sesat. Jadi nggak usah aneh Bapak. Lihat ya. Jadi ini 3 hal ini harus perlu diperhatikan ini ya. Ini saya ulangi ya. Jadi Allah itu Pak, monoteisme Tritunggal. Perhatikan ini. Saya ulangi sama Bapak karena Bapak lihat berpikirnya mantap. Allah itu Esa. PL ini ya, PL. Ya. Ini PB. Mana ini? Ini PB ya. Karena di zaman PB baru ada Tritunggal. Ini Allah Esa, di sini sama Allah Esa sama Pak. Perhatikan ya. Ini Tritunggal ada 325 Masehi kan? Bukan, Tritunggal itu sebenarnya sudah ada sejak zaman PL. Di kejadian ada Tritunggal Pak. Perhatikan. Yang saya dapati 325. Oke, ini. Ini ya, saya ulangi dari awal ini jadinya. Oke. Fakta kebenaran iman Kristen. Saya ulangi ya, sabar Bapak ya. Kristen itu kelanjutan iman Yahudi yang sejak semula memiliki iman monoteisme, percaya kepada Allah yang Esa. Oke? Landasannya apa? Yesus Kristus, para rasul, adalah orang Yahudi yang mengajarkan kitab Yahudi atau kitab PL. Jadi kitab PL itu semuanya dipakai gereja sejak zaman Yesus sampai akhir zaman. Iman Kristen sesuai dengan Alkitab dan dengan tegas berulang-ulang mengatakan bahwa Tuhan Yahweh Allah itu Esa. Oke, saya cepatkan. Ini data-datanya menyatakan bahwa Allah itu Esa di PL dan PB. Ini ya, data-datanya, saya tunjukkan aja. Oke, ini Allah yang Esa itu dipanggil Bapa, ini data-datanya. Bagi yang punya handphone langsung screenshot, selesai. Ini data-datanya. Allah yang Esa dipanggil Bapa. Sekarang, bagaimana Allah yang Esa? Allah yang Esa itu monoteisme dan juga Tritunggal, sama. Di mana dia? Lihat, Allah, Roh Allah, firman Allah. Jadi Roh Allah di dalam diri Allah, firman Allah di dalam diri Allah. Inilah Tritunggal. 3 hakikat keberadaan di dalam satu pribadi, yaitu Yahweh Bapa itu. Jadi Allah tanpa roh itu batu, Allah tanpa firman juga batu. Makanya, ini dia, saya tunjukkan datanya ya. Jadi Allah itu Esa, yang esensinya adalah roh. Dia adalah Bapa, dia adalah Yahweh pencipta. Di dalam dirinya ada firman, di dalam dirinya ada roh. Oke? Saya pakai gambaran ini. Firman Allah kekal, firman Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi firman Allah ini bukan ciptaan. Nanti Bapak ketemu sama ECJ, saksi-saksi Jehovah, mengatakan firman itu ciptaan. Tapi di dalam Alkitab firman itu pencipta, olehnya Allah mencipta. Allah yang Esa memiliki roh. Rohnya itu di dalam dirinya dan ini memberikan kehidupan, sumber hidup bagi segala makhluk. Jadi ini tadi yang saya jelaskan. Di sini ada Allah firman-Nya, di sini ada juga Allah yang Esa memiliki firman. Allah yang monoteisme memiliki roh, Allah yang Tritunggal juga ada rohnya. Perbedaannya hanya di sini Pak, bedanya. Tapi ini kelanjutan. Kalau di PL, firman itu berteopani, tapi di PB, firman itu mengambil rupa manusia. Di sini bedanya. Jadi tidak dalam teopani lagi. Dan ini nanti bisa dipahami di dalam Ibrani pasal 1, ayat 1 sampai 4. Kalau dulu Tuhan berbicara kepada kita melalui teopani, para malaikatnya, tapi pada zaman hari ini dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Roh Allah yang di dalam PL itu mendiami orang tertentu, tapi di PB, roh itu menyertai semua orang percaya. Ini bedanya, oke?
Oke, saya cepatkan sedikit. Jadi, bagaimana dengan Yesus? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi Allah mengutus firman yang mengambil rupa manusia. Jadi apakah Yesus itu Allah? Orang Kristen mengatakan Yesus ini Allah, ini bukan gambar Yesus, tapi saya buat aja nih ya. Mengapa disebut Yesus ini Allah? Karena dia adalah firman. Apakah Allah firman? Iya, kenapa? Karena firman ada di dalam diri Allah, sesuatu di dalam diri Allah ya Allah. Jadi Prainkarnasi. sebelum Yesus inkarnasi, dia adalah firman. Tapi setelah dia menjadi inkarnasi, maka dia adalah manusia, firman yang menjadi manusia. Oke, saya jelaskan. Ini yang harus Bapak pahami nih. Jadi keilahian dan kemanusiaan Yesus itu, ini Bapak dibedakan. Jadi keilahiannya dengan kemanusiaan itu bisa dibedakan. Tetapi tidak dapat dipisahkan. Sama seperti Bapak. Pikiran Bapak dengan rohnya Bapak bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Kalau Bapak dengan roh Bapak pisah, maka Bapak mati. Oke, keilahian Yesus dengan kemanusiaan Yesus tidak dapat dipisahkan, ya. Apalagi dibenturkan atau dipertentangkan. Jadi apa itu keilahian Yesus? Ini dia, keilahian Yesus berbicara tentang hakikat Yesus sebagai firman yang datang mengambil rupa manusia. Ini hakikatnya sebagai firman. Kemanusiaan Yesus adalah hakikat Yesus yang dilahirkan oleh perawan Maria. Baru ketuhanan Yesus berbicara tentang kepenguasaan Yesus yang diberikan oleh Allah kepada Yesus. Itu ketuhanannya, karena Tuhan ini kan kurios, kepenguasaan. Oke? Jadi keilahian Yesus ini dengan kemanusiaan Yesus dan ketuhanan Yesus harus benar-benar dipahami dengan tepat supaya bisa mengenal Yesus dengan benar. Keilahian Yesus, kalau ditekankan keilahian Yesus lepas dari kemanusiaan menjadi bidat. Menekankan kemanusiaan Yesus, kalau ditekankan keilahian Yesus lepas dari kemanusiaan menjadi bidat. Menekankan kemanusiaan Yesus lepas dari keilahiannya menjadi bidat. Arianisme. Kalau di sini bisa nanti jadi yang itu kayak siapa? Hatili. Jadi ketuhanan Yesus itu ada pada keilahian dan kemanusiaan Yesus. Sebab penguasaan itu diberikan Allah kepada firman yang hadir dalam rupa manusia. Kenapa begitu? Karena firman Allah. Karena Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Jadi keilahian, kemanusiaan, dan ketuhanan Yesus dilihat secara bersamaan dalam dan dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan apalagi dibenturkan atau dipertentangkan. Kegagalan banyak orang dalam memahami tentang ini, tentang Tritunggal, terletak pada membenturkan atau memisahkan hakikat keilahian dan kemanusiaan Yesus, serta kegagalan dalam memahami ketuhanan Yesus. Orang kalau salah memahami ketuhanan Yesus, yang menganggap Tuhan sama dengan Allah, ya repot. Oke, Pak? Ada mau ditanya? Ngerti. Oke, kalau sudah ngerti, Pak, mantap. Ngerti, dari dulu ngerti tentang ini. Cuman pertanyaan saya, kok beda-beda dengan yang lainnya? Kalau Bapak tanya beda-beda, sejak abad kedua pun sudah ada perbedaan, Pak. Ya namanya. Sama Kristen maksud saya. Dengarkan, itu bukan Kristen yang sejati, Pak. Itu Kristen ajaran bidat itu. Ya oke, ada gini. Di Indonesia ini kan yang diakui itu kan hanya komunitas Katolik dan Kristen. Kristen lah. Itu kan Katolik dan Kristen. Jadi para bidat itu juga ya berafiliasi lah mereka di dalam komunitas Kristen. Kenapa? Supaya mereka juga bisa berbadan hukum, Pak. Tapi ajaran itu sudah dinyatakan oleh bapak-bapak gereja sebagai ajaran yang menyimpang. Itu sudah. Jadi gini. Sekarang gini, daripada bapak-bapak bahas yang lain-lain itu, sekarang fokusnya Bapak diskusi sama saya aja. Karena kalau Bapak nanti membandingkan dengan orang lain, lebih bagus orang lainnya yang kita ini bedah. Kalau Bapak sudah paham yang saya jelaskan, pertanyaannya sekarang sama Bapak, kalau sudah demikian Yesus sosoknya sebagai utusan, nggak usah dulu Bapak pusing-pusingkan tentang keilahian ketuhanan Yesus. Terserah mau kenabian pun mau keutusannya. Yesus sudah unggul sekian ribu kilometer tingginya daripada semua manusia. Maka nggak usah ada lagi keraguan untuk percaya sama Yesus, Pak. Aku itu aja. Jadi gini, Pak, saya selalu katakan gini, hanya yang tak berdosa lah yang bisa mendamaikan orang berdosa kepada Allah. Hanya yang sudah di surga lah yang bisa membawa orang ke surga. Kalau dia berdosa, dia nggak bisa menyelesaikan dosanya, buat apa percaya ikut dia? Kalau dia masih di kuburan, buat apa ikut dia? Tapi karena Yesus sudah di surga, maka aku percaya sama dia. Dan dia juga menjadi hakim yang adil dari zaman. Dia menjadi raja segala raja. Buat apa lagi aku ikut yang terdakwa, yang menunggu dia dibangkitkan untuk dihakimi? Buat apa lagi aku mengikut Janos-Janosnya itu, budak-budak itu? Orang raja segala rajanya sudah datang. Aku pikiranku gitu praktis, Pak. Jadi nggak usah dulu Bapak pikir ribet-ribet. Lihatlah sosok Yesus dalam keagungan kebesarannya, itu lebih dari cukup. Masalah yang lain, keilahian, ketuhanan Yesus, saya sudah jelaskan tadi. Silakan Bapak ilmukan. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, kalau tentang percaya tentang Yesus, ya 100% percaya dengan Yesus. Cuman ini yang Paulus, Petrus, Yohanes, itu yang membenturkan ayat terlalu banyak.
Tidak ada yang dibenturkan, Pak. Itu saya bisa pastikan orang yang mengatakan bentur-benturkan ayat karena tidak pernah membaca secara komprehensif, tidak memperhatikan konteks dari teks, tapi mencoma-coma. Banyak channel yang apa, yang menunjukkan kesaksian Yesus. Yesus sendiri kok berkata, kamu tidak akan bisa melihat dan tidak akan bisa mendengar suaranya. Kok mereka Coba, di mana ayatnya, Pak? Kayaknya Bapak salah baca. ketemu Yesus? Iya. Coba, kalau Bapak baca ayatnya itu jeli, Bapak salah membaca dan mereka itu salah baca. Kamu tidak pernah mendengar suaranya kan? Siapa yang dimaksud kamu di situ? Jadi kata kamu itu disampaikan oleh Yesus kepada orang yang bilang Yesus sedang berbicara. Itu udah pernah saya bahas itu. Jadi kamu tidak pernah mendengar suaranya, kamunya itu ditujukan oleh Yesus kepada orang-orang yang hendak membunuh Yesus. Jadi bukan kamu itu berbicara kepada semua orang di semua zaman, tidak. Karena itu Yesus sedang berbicara bertatapan muka. Contoh, saya berbicara dengan Bapak ini. Kamu bilang, apakah yang lain ikut di sini? Tidak. Saya ngomong dengan Bapak. Jadi itu namanya pahami kalimat di dalam konteks. Jangan pahami kalimat lepas dari konteks, apalagi memperkosa konteks. Itu kan para polemikus muslim itu kan memperkosa konteks kan mereka. Makanya kalau kita bahas Alkitab berdasarkan konteks, tidak ada yang bertentangan. Saya bisa pastikan semua orang yang mengatakan Alkitab bertentangan itu adalah orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab secara komprehensif. Oke, saya pikir itu dulu dari saya. Batuk saya udah makin kambuh. Oke, terima kasih, Pak. Kalau ada keraguan-keraguan nanti Bapak bisa masuk ke Gemini lagi atau ke WFN kalau ada live. Biasanya kalau kita kasih channel, apa kita kasih link kok. Bapak boleh Bapak. Setia kalau di sini nggak korban karena itu penyampaiannya memang. Saya mau bilang sama Pak Sukirman ya, kalau Nabi Muhammad, saya katakan, bisa mengalahkan Yesus dalam beberapa kriteria yang kusebutkan tadi. Sejak dari dahulu saya jadi Islam. Tapi karena tidak ada yang pernah kutemukan orang yang bisa disandingkan menandingi Yesus, saya putuskan. Saya katakan waktu itu dengan hati yang sedih dan menangis. Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya kepadamu, tidak ada keraguan, saya bilang. Sampai hari ini. Makanya ada di video saya di Urban itu, tantangan bagi semua mualaf di dunia, saya bilang judulnya. Coba temukan sama saya sosok yang lebih agung, lebih kudus, lebih suci dari Yesus. Bawa ke sini. Saya tinggalkan Yesus. Saya obrak-abrik Alkitab, saya ikut dia, aku bilang. Sampai hari ini nggak ada yang bisa orang menunjukkannya. Yang melunturkan iman saya kepada Yesus tentang itu lagi, saya terbaca lagi buku Michael Hart. Ya, kalau Bapak baca buku aneh-aneh, ya Bapak juga nanti jadi ikut aneh, Pak. Saya 100 tokoh terhebat dunia. Ayat mana? Kita validasi satu-satu deh. Nomor 1 bagi Muhammad. Yesus nomor berapa di situ? Nomor 3. Nomor 3. Itu aja udah salah. Makanya itu lagi yang melunturkan iman. Makanya, ya kalau Bapak percaya kepada orang-orang yang senu, ya kayak gitu, Bapak ikut senu lah. Yang nomor 1 kan baginda Muhammad. Oke, ada yang resen ini, saya pikir cukup dulu. Silakan yang resen, angkat. Silakan Pak Goget 4 dibuka mic-nya. Silakan Pak, sudah bisa. Pak Goget. Iya, selamat sore semua, shalom. Silakan. Pak Erbet, saya mau tanya, mungkin ini juga bisa jadi yang Muslim mungkin bisa dengar juga, jadi mungkin ada kemasukan ya, ada masukan. Kalau misalkan disimpulkan kan, kalau Muslim ini kan bingung ya, apakah Yesus ini Tuhan ataukah apa? Ini bisa nggak kalau disimpulkan begini? Jadi gini, kalau dirunut dari awal perjanjian lama ya, mungkin gini runutannya. Tuhan menciptakan manusia, lalu manusia itu berdosa, ya kan? Nah, setelah manusia itu berdosa, Tuhan kan ngasih peraturan-peraturan nih, hukum-hukumnya, ya kan? Tapi Tuhan juga ngasih kebebasan toh sama manusia, ibaratnya nggak ada pemaksaan, jadi manusia ya bisa berdosa, ya kan? Nah, saat hukum-hukumnya itu dikeluarin nama Tuhan, manusia tuh berdosa mulu tuh, hukum Taurat ya kan, berdosa mulu, nggak bisa ditepatin gitu. Nah, makanya Tuhan itu datang sendiri waktu di perjanjian baru dengan Yesus itulah gitu. Dan udah gitu dia mencontohkan sendiri, mengajarkan sendiri apa sih Tuhan itu sebenarnya, dan mengenal Tuhan itu yang benar seperti apa, dan bagaimana hukum Taurat itu segala macam itu digenapi semua. Apakah kalau di aku bisa begitu nggak sih? Rangkumannya Pak gini kan, kalau konteks PL sebenarnya yang menampakkan diri itu adalah Sang Firman yang teofani, atau disebut Davar atau Memra Elohim. Jadi semua yang bercakap-cakap dengan Musa, bercakap-cakap dengan Abraham, itu teofani dari Sang Firman. Tetapi di dalam PD, Firman itu bukan berteofani, tapi mengambil rupa manusia.
Dan hadirnya firman mengambil rupa manusia menggenapi sekaligus janji Allah kepada Adam ketika jatuh dalam dosa yang mengatakan keturunan wanita yang akan meremukkan kepala ular. Ular itu kan iblis. Maka Yesuslah Mesias, sang penyelamat yang membebaskan manusia dari iblis, dari dosa, dari maut, bahkan memperbaharui hidup manusia. Makanya dikatakan setelah Yesus dimuliakan, Yesus mengembusi murid-murid. Kata mengembusi di situ dalam bentuk aorist aktif indikatif. Dan itu hanya satu kali di dalam kitab Injil. Di dalam seluruh TB kata mengembusi itu digunakan, bahasa Yunaninya. Dan itu dikaitkan dengan Kejadian pasal 3 ayat 7. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan menghembuskan napas hidup. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami maut. Tetapi Yesus datang sebagai Adam terakhir memberikan hidup. Hidup yang kekal. Karena manusia di zaman ini itu kan diberikan hidup kekal pada dasarnya. Karena dosa manusia mengalami kematian. Dan Yesus setelah dimuliakan menghembusi, aorist aktif indikatif. Artinya Yesus terus memberikan kehidupan itu. Dia sudah memberikan, dia sedang memberikan, dan dia akan terus memberikan napas hidup itu. Itu Pak, jadi intinya di sini adalah Kristus Pak. Kalau hukum Taurat sudah disempurnakan di dalam Yesus, hukum kurban semua disempurnakan oleh Yesus, hukum etika dan moral disempurnakan oleh Yesus. Bahkan levelnya dinaikkan Yesus. Kalau hukum Taurat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu masih level bawah. Levelnya sudah dinaikkan Yesus. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti aku mengasihi engkau. Jadi kasih kita itu patokannya ya Yesus, bukan lagi diri kita sendiri. Karena banyak orang sekarang udah gagal mengasihi dirinya sendiri. Bunuh diri lah, merusak dirinya dengan merokok lah, ya kan, dengan mabuk-mabukan, itu kan gak mengasihi diri tuh. Makanya gak berlaku lagi hukum kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Karena udah banyak orang merusak dirinya. Yesus ubah, kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi engkau. Jadi apa yang Bapak simpulkan bisa diterima, tapi belum utuh Pak, masih sebagian. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik pemaparan dan juga diskusi yang singkat ini. Saya bersyukur ketika kita boleh belajar bersama, dan saya juga diberikan kesempatan untuk mendengar penjelasan ini dengan baik. Saling melengkapi dan saling mendukung, karena firman Tuhan berbicara dengan tegas, kita harus memberikan pertanggungan jawab terhadap orang lain yang mempertanyakan keyakinan kita, dan juga dengan penuh hormat dan kasih dan penuh kesabaran dijelaskan dengan baik. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, jika kita menyimak apa yang didiskusikan, pertama-tama bahwa Muslim ini sebenarnya sudah memiliki kesalahpahaman terhadap Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Kenapa demikian? Karena memang mungkin dia mendengarkan banyak pendeta atau orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman yang keliru soal Yesus. Dan mungkin juga dia bisa mendengar YouTube yang lain dan juga literatur yang lain yang banyak mengupas dan juga menggali soal Yesus, tapi bukan Yesus yang sejati. Sehingga ketika dia masuk di dalam perdebatan atau diskusi ini, dia membawa modal itu, namun di saat yang sama dia berjumpa dengan seorang apologetik yang bisa menjelaskan dan mendudukkan kisah Yesus yang sejati yang menurut Alkitab kepadanya. Sehingga dia boleh mendengar dengan baik dan dia menjadi orang yang mau belajar tentang kebenaran. Karena firman Tuhan katakan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kita berdoa, semoga Pak Sukirman ini boleh datang kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu diawali dari sebuah pencarian. Ada orang yang mencari, ada orang yang berjumpa secara luar biasa, mungkin melalui kecelakaan, dan banyak hal, beragam cara Tuhan untuk menunjukkan dirinya. Dan Pak Sukirman ini tergolong orang yang mencari kebenaran. Semoga dia datang kepada Tuhan, dan ketika dia dilayani dengan baik dan dijelaskan bagaimana sebenarnya Yesus itu konsep keallahan yang benar, Yesus itu sang firman menjadi manusia, Yesus itu yang mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, itu berbeda dengan kisah Isa dalam Quran, dan seluruh seluk-beluknya itu berbeda. Dan dia dapat mendengar dan melihat pemaparan dengan baik. Dan saya rasa bukan hanya dia saja yang dapat belajar, tapi seluruh ustadz dan muslim yang selama ini juga banyak menyalahpahami tentang kekristenan boleh mendengar dengan baik bahwa Tuhan Yesus itu penguasa atas segala-galanya. Dia mengasihi bangsa-bangsa, dia mengasihi kita. Dia Tuhan, dia penguasa, bahkan dia Allah. Dia firman yang bersama-sama dengan Allah dan menjadi manusia. Tujuannya untuk menyelamatkan kita yang berdosa.
Sampai di sini teman-teman pasti paham, sesederhana ini pasti paham. Allah punya firman dan punya roh, dan firman itulah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Karena itu jangan ragu, karena memang penjelasan ini sudah bagus, sudah luar biasa. Tinggal bagaimana pikiran kita yang diselubungi oleh kegelapan pengetahuan yang tidak benar itu dibuka oleh Allah Roh Kudus supaya kita dapat mengerti dan menerima Yesus. Dan semoga Pastor Kirman dan yang lain yang mendengar video ini datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan, karena Yesus satu-satunya juru selamat umat manusia. Sampai di sini bisa teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.